Halo semuanya. Kembali lagi di Movie Studio. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita yang berjudul Pawn 2020 yang berlatar di Incheon, Korea Selatan, tepatnya pada tahun 1993. Dua orang pria penagih utang berjalan bersama sembari mengobrol. Mereka adalah kakak beradik yang bernama Dusuk dan Jongbe. Suatu ketika, mereka melihat seorang ibu yang kebetulan mempunyai utang kepada mereka. Melihatnya dari kejauhan, mereka berdua berusaha memastikannya. Berteriak di tengah keramaian, Dusuk menghentikan ibu dan anaknya yang hendak pergi melarikan diri. Dia adalah Myungjo, peminjam uang yang sudah menunggak selama 2 bulan lamanya. Merasa sudah terpojok, Myungjo beralasan bahwa suaminya belum lama meninggal dan keadaan ekonomi mereka sedang sulit. Duduk tidak peduli dan terus membentak, membuat putri kecil Myungjo menangis. Dia berusaha tetap sabar dan meminta jaminan kepada Myungjo agar dia tidak melarikan diri lagi. Dengan mata yang berkaca-kaca, Myungjo berkata bahwa dia tidak punya apa-apa untuk dijaminkan. Kesal, Dusuk mengais putri kecilnya itu dan menjadikannya jaminan. Dia berjanji akan merawatnya dengan baik dan memberikan waktu 1 hari kepada Yeongja untuk menyiapkan uangnya. Anak kecil itu terus menangis walau sudah diberikan jajanan dan hadiah gantungan kunci. Duduk terpaksa melakukan semua ini karena dia percaya bahwa seorang ibu akan melakukan apapun untuk anaknya. Namun keadaan ternyata tidak semudah itu. Myungjo berusaha meminjam uang dari tempat lain, namun dia ditolak mentah-mentah. Jumlah uang yang dipinjam tidak terlalu besar, hanya 750 ribuan, namun dia sulit mendapatkannya mengingat dirinya adalah imigran gelap dari Cina. Fakta itu membuat orang sulit percaya kepadanya. Setelah mencari beberapa bantuan, ia menemukan seseorang yang akan membantunya. Setelah itu, dia menghubungi Dusuk dan memberitahunya bahwa dia akan membayar hutangnya besok. Namun sayangnya, dia ditangkap oleh polisi yang sudah lama mencarinya. Sementara itu, Dusuk dan Jongbe membawa anak itu ke rumah mereka, rumah yang berantakan dan tidak terawat. Dusuk memberinya sebuah kamar dan menyuruhnya untuk segera tidur. Keesokan harinya, Dusuk membawa anak itu ke kantor, di mana bosnya marah saat mengetahui permasalahan itu. 그래서 말한다 이 등신들. 나중에 쟤들이 납치락을 못 줄 거야. 차 사장 왜 그래? Setelah meyakinkan bosnya bahwa rencananya akan berhasil, Dusuk membawa anak itu pergi untuk menemui ibunya yang sudah berjanji. Setelah lama menunggu, Dusuk tidak menerima kabar apapun dan meminta anak itu untuk menunjukkan rumahnya. Ketika jalanan macet, anak itu kabur dan bersembunyi. Saat Dusuk dan Jongbe mencarinya, merasa anak itu akan pulang ke rumah, mereka menyerah untuk mencarinya dan bergegas pulang. Di malam hari, anak itu tiba di tempat tinggalnya yang ternyata sedang diperiksa oleh petugas imigrasi. Merasa takut, dia bersembunyi hingga kedua petugas itu pergi. Mengejutkannya, itu bukanlah rumah pada umumnya, melainkan tempat pos penjaga yang mereka sewa untuk dijadikan tempat tinggal. Kehilangan sang ibu tentu membuatnya sedih, namun untungnya, dia adalah gadis cilik yang mandiri. Dengan polosnya, dia memutuskan untuk mencari sang ibu di keesokan harinya. Sementara itu, Dusuk menemui Yeongja yang ditahan di kantor imigrasi. Seni ke tempat tinggalnya, namun dia tidak menemukan apapun selain sepatu mungilnya yang tertinggal. Di malam hari, Seni terus berjalan tanpa tujuan dan hanya berbekal harapan bisa menemukan sang ibu ketika seorang gelandangan mengajaknya pergi. 야, 우리 다 벌어! 이런 거지 새끼가 Dusuk muncul dan memberinya sebuah pelajaran. Saat itu, Seni menangis meminta Dusuk untuk membantunya mencari sang ibu. Ketika Dusuk menjelaskan semuanya, Seni menangis tidak percaya bahwa dirinya sudah ditinggalkan. Bersyukur, Dusuk berusaha menenangkannya saat dia berkata bahwa Seni akan diadopsi oleh keluarga kaya dan ibunya akan datang menjemput suatu saat nanti.
Mendengar hal itu, dia merasa lebih baik. Keesokan harinya, Seni berusaha sebaik mungkin menjadi anak yang rajin, membersihkan rumah Dusuk yang berantakan dan melayaninya setiap pulang kerja. 힘으로 갔지만 아우. 저 오늘 얘 오늘 되게 이상하네. 비가 아저씨. Tidak lama dari itu, Yang Dal menghubungi Dusuk dan memintanya untuk merawat Seni sebelum dia datang menjemput dan membayar utang Myungjo sesuai permintaan paman. Duduk membawa Seni jalan-jalan di sekitar kota, yang selalu memanggilnya dengan sebutan jaminan, membuatnya kesal. Namun, dia tertawa saat mengetahui nama Dusuk yang memiliki arti kepala batu. Suasana mencair dan terlihat lebih baik dari sebelumnya. Seni memberikan nama baru untuknya yaitu Seungbo, yang berarti pemenang. Di hari itu, Dusuk membawa dia pergi ke mall untuk membeli pakaian, pergi ke tempat makan, dan membawanya ke konser idol. Walaupun mereka harus menyelinap karena tidak memiliki tiket, bahkan dia memberikannya merchandise, kaset, dan CD yang sangat diinginkan oleh Seni. Yeongbe berusaha merayakan hari terakhir Seni sebelum dia pergi dan diadopsi oleh keluarga baru. Walaupun senang, Seni juga merasa sedih karena harus meninggalkan mereka berdua. Keesokan harinya, Dusuk mengantar dia ke stasiun tempat di mana pamannya akan menjemput. Dusuk memberikan CD player untuk Seni agar dia bisa memainkan CD idol pemberiannya. Ketika pamannya datang, Seni merasa tidak nyaman karena dia tidak mengingatnya sama sekali. Dusuk meyakinkan Seni dan berkata kepadanya bahwa mereka akan saling berhubungan melalui pagar, sebuah alat komunikasi di zaman dulu, di mana pengguna harus mengirim pesan suara kepada operator sebelum akhirnya pesan itu dirubah ke dalam bentuk teks dan dikirim menuju pagar yang dituju. Kepergian Seni membuat Dusuk gelisah karena pagar yang dia kirim tidak pernah dibalas. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Dusuk melacak alamat pamannya bingung melalui nomor teleponnya. Ternyata Bingung adalah orang asing yang menipu Myungjo bahwa anaknya akan diadopsi oleh keluarga kaya. Nyatanya, Seni dijual untuk dijadikan pembantu. Dusuk marah, ia tahu bahwa Seni dijual hanya demi 300 ribuan kepada orang lain yang tidak dia kenal. 삐삐를 수십 번 찾는데도 전화 한 통 안 오면 30. Seni dibeli oleh pemilik klub malam yang memaksanya untuk melayani pelanggan, membersihkan toilet, dan pekerjaan berat lainnya. Seni tidak bisa menghubungi Dusuk karena pagar miliknya disimpan oleh pemilik klub. Seni berusaha mengirim pesan kepada Dusuk berharap sang ibu mungkin akan melihatnya. Suatu ketika, Seni terluka saat pria mabuk melemparkan gelasnya, serpihan kaca mengenai pipinya dan membuatnya terluka cukup parah. Alih-alih dibawa ke rumah sakit, dia hanya diberi obat luka biasa. Dia menemukan pagar Seni ada di dalam tasnya, menyadari Seni mengirim pesan ke Dusuk. Segera, Dusuk membalasnya dan memberikan nomor teleponnya. 아저씨 집 전화번호가 아저씨가 좀 실수를 해가지고 저기 너 우는 거야? 아저씨, 좀. Setelah lama menunggu, Dusuk menerima telepon dengan suara tangis. Ia meminta tolong kepadanya dan meminta alamat klub malam tersebut, lalu segera mendatanginya dengan marah. 마음을 다스려야 됩니다. 지금 빠져야 돼. 지금 여긴 것 같은데. Setibanya di sana, Dusuk segera melepaskan Seni yang terkunci di dalam rumah. Dia memecahkan kaca dan membawanya pulang. Pemilik klub yang menyadari hal itu marah, merasa sesuatu miliknya telah diambil. Dusuk memarahinya kembali saat dia bertanya berapa harga untuk menebus Seni. Wanita itu meminta tebusan 447.999 won. Dusuk menawar karena dia tahu Seni sangatlah berharga untuknya. Keesokan harinya, Dusuk menjual mobilnya untuk membayar tebusan Seni. Setelah itu, dia membawanya ke rumah sakit untuk diobati. 박두석 씨요. 네, 드릴게요. Dokter menyarankan bahwa Seni harus menjalani operasi khusus agar lukanya tidak membekas.
Walaupun harganya sangat mahal, Dusuk tetap melakukannya demi masa depan Seni. Keesokan harinya, Dusuk mendaftarkan Seni ke sekolah, namun sekolah tidak bisa menerimanya karena dia adalah imigran gelap. Satu-satunya cara agar dia bisa diterima adalah Dusuk harus mengadopsinya sebagai anak. Seni menangis, dia tidak mau duduk menjadi ayah barunya. Mengetahui hal itu, Yeongbe menasehati Seni dan berkata kepadanya bahwa itu hanya berpura-pura. Seni hanya takut sang ibu akan membenci dirinya, namun Dusuk berjanji akan menjelaskannya kepada sang ibu suatu saat nanti. Seni yang malang tidak tahu bahwa sang ibu sebenarnya tidak akan pernah kembali kepadanya. Akhirnya, Dusuk mengangkat Seni sebagai anak dan merawatnya selayaknya orang tua. Ia menyekolahkannya, memberinya bekal makan, dan mendidiknya dengan baik hingga dia tumbuh menjadi sosok remaja yang cantik. Suatu ketika, Myungjo kembali ke Korea. Dia datang ke sekolah Seni bermaksud untuk memeriksa keadaan putrinya itu. Saat melihatnya dari kejauhan, Dusuk terkejut karena ternyata dia yang telah merawat putrinya selama ini. Merasa keadaannya baik-baik saja, dia memutuskan untuk tidak ikut campur lagi. Singkat cerita, Seni menjadi mahasiswa di salah satu universitas ternama. Sebagai ayah, Dusuk selalu mencemaskan dia jika pulang terlambat. Bahkan, dia memarahi pria yang membantunya pulang saat mabuk. 부모님은 형제가 이남 일녀 중에 막내입니다. 저희 집에서 따로 뭘 하진 않습니다. 완벽한 청년이 이렇게 왔어. 형님 제 전화나 가서 Dusuk tidak mau putri kesayangannya itu dimiliki orang yang tidak pantas. Seperti ayah pada umumnya, Dusuk menanyai pria yang menjadi pacar Seni saat itu, menyadari kualifikasinya sangat bagus. Yeongbe menyarankan Dusuk untuk tidak khawatir dan menerimanya. Tidak lama dari itu, nenek Seni menelepon Dusuk, memberitahunya bahwa keadaan Yeongja sedang kritis. Myungjo berpesan bahwa dia sangat ingin menemui putrinya itu. Setibanya di Cina, Seni tidak tahu harus merespon keadaan itu seperti apa, karena sudah belasan tahun dia tidak pernah melihat ibunya lagi. Setelah berjalan menyusuri jalan setapak, Dusuk dan Seni tiba di rumah sederhana tempat di mana ibu dan neneknya tinggal. Setelah sekian lamanya tidak berjumpa, Seni akhirnya bertemu dengan sang ibu. Mereka berdua menangis, saling melepaskan kerinduan. Setelah itu, Myungjo bersujud di hadapan Dusuk karena dia tidak tahu harus membalas kebaikan itu dengan apa. Dia sangat bersyukur putrinya sudah dirawat dengan baik. Setelah meminta maaf atas semua permasalahan yang dia berikan, Myungjo meminta bantuan Dusuk untuk yang terakhir kalinya. Ia tahu bahwa dirinya sudah keterlaluan, namun dia merasa harus memberitahu kebenarannya bahwa ayah Seni ternyata masih hidup. Myungjo meminta Dusuk untuk mempertemukan mereka. Setelah berpisah, Dusuk kembali ke Korea. Di pagi hari, Seni melihat sepatu Dusuk yang sudah lama dan hampir rusak. Seni pergi bekerja paruh waktu, bermaksud untuk mencari uang dan membelikan sepatu baru untuk Dusuk. Sementara itu, dua detektif mencari keberadaan ayah kandung Seni. Walaupun dia merasa tidak sehat, setelah ditemukan ternyata ayah Seni sudah berkeluarga dan memiliki seorang anak. Dusuk bersedih, mengira bahwa dia akan kembali bersama ayah kandungnya. Tentu saja, hal itu tidak akan terjadi. Seni menelepon Dusuk, memanggil dirinya dengan sebutan ayah, lalu memintanya untuk segera menjemput, sembari membawa CD player milik Seni. Dusuk menjemputnya dengan perasaan bahagia, namun penyakitnya semakin parah, membuatnya mengalami kecelakaan. Sejak saat itu, Dusuk menghilang tanpa jejak dan kabar sedikit pun. 10 tahun kemudian, Seni tumbuh menjadi orang yang sukses. Dia bekerja sebagai penerjemah bahasa Mandarin untuk menteri. Suatu ketika, Yeongbe menelepon, memberitahu bahwa Dusuk sudah ditemukan di rumah sakit. Namun, orang yang mereka cari ternyata salah. Ketika mereka pulang, Seni teringat sesuatu. Dusuk bisa saja menggunakan nama Seungbo sebagai identitasnya, nama yang pernah dia berikan saat masih kecil. Setelah mencoba melacaknya, mereka mendapati Dusuk berada di rumah rawat daerah Yongin. Setibanya di sana, dokter menjelaskan bahwa Dusuk sudah lama mengalami infar otak. Namun, karena tidak dirawat dengan baik, gejalanya kambuh. Kecelakaan itu terjadi karena tidak ada identitas apapun. Dokter menemukan buku catatan yang bertuliskan nama Seungbo, lalu menggunakan nama itu sebagai identitas barunya. Kemudian, mereka diantar oleh penjaga untuk menemui Dusuk di ruang rawatnya.
Setelah sekian lamanya mereka tidak berjumpa, Yongbe dan Seni menangis, menyesal karena baru menemukannya saat ini. Seni berusaha mengingatkan dia bahwa dirinya adalah jaminan putri yang ia rawat sedari kecil. Mendengar hal itu, Dusuk tersenyum saat dia memperlihatkan CD player yang dia bawa. Seni membawa sepatu yang belum sempat ia berikan kepada Dusuk. Saat itu, ketika Seni akan memasangkannya, dia melihat buku tabungan tersimpan di kaos kakinya. Seni menangis, menyadar itu adalah jaminan biaya hidupnya selama ini. Dusuk adalah sosok orang tua yang luar biasa, yang mencurahkan sisa hidupnya untuk Seni, anak jaminan yang dirawatnya sedari kecil. Walau tidak mengingat apapun, Dusuk tersenyum bahagia saat air matanya mengalir. Film pun berakhir ketika Seni menikah dan Dusuk berada di sisinya sebagai ayah yang perlahan mulai mengingatnya kembali.